malah mengalami defisit hingga menyebabkan hiperinflasi tahun 1965 yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah. Dalam konten sebelumnya, kita sudah mendengar bagaimana ketidakstabilan politik Indonesia mampu menciptakan berbagai masalah. Salah satunya adalah defisit anggaran besar yang pada akhirnya menciptakan sebuah inflasi yang sangat parah. Bahkan, berbagai cara dan eksperimen sudah dilakukan oleh pemerintahan Orde Lama. Namun berbagai usaha itu tidak berhasil atau bahkan justru membuat masalah menjadi semakin kompleks. Dalam konten kali ini, kita akan membahas bagaimana hiperinflasi berakhir dan bagaimana Indonesia mengalami perubahan radikal dari runtuhnya partai yang paling populer di zaman itu, pergantian rezim dari Orde Lama menjadi Orde Baru, hingga berbagai kebijakan baru Soeharto untuk meredam hiperinflasi. Ada masalah yang belum dibahas dalam konten sebelumnya, yaitu kebangkitan PKI di era 1950-an sampai 1965. Sekalipun pemberontakan Madiun 1948 menjadi bukti ancaman komunisme bagi Indonesia, PKI tidak pernah dibubarkan. Di bawah pemimpin barunya, PKI melakukan perubahan drastis dan menyeluruh, yaitu dengan mendekati PNI dan membela Soekarno sebagai pemimpin besar bangsa. Pendekatan ini pun sukses, walau mendapat stigma pemberontak akibat kegagalan di Madiun. Namun, mereka tetap berhasil mendapatkan jutaan pengikut. Semua kekuatan non-komunis yang menyadari ancaman ideologi komunis sepakat tidak mengajak PKI bergabung dalam kabinet manapun. Namun kesepakatan ini justru meningkatkan popularitas PKI. Loh, kok bisa? Salah satu penyebab popularitas PKI di tahun 1960-an adalah karena pada tahun 1950 hingga 1959 tidak pernah mendapatkan jatah kursi kementerian di kabinet. Karenanya, tidak pernah sekalipun ternodai oleh kasus korupsi atau kebijakan yang gagal seperti partai-partai lainnya. PKI seolah bersih dari dosa korupsi dan konflik politik internal antar partai. Tidak mengherankan jika Soekarno menyukai PKI. Ia bahkan membuat Nasakom sebagai konsep politiknya yang begitu terkenal di masa demokrasi terpimpin. Setelah sukses merebut Irian Barat, sasaran berikutnya adalah Malaysia, yang menurut Soekarno adalah negara boneka Inggris yang harus diganyang. Dengan berapi-api, ia menyerukan pidatonya yang terkenal, "Inggris kita linggis, Amerika kita setrika." Lewat menciptakan musuh bersama inilah, berbagai masalah dalam negeri teralihkan. Bagi kaum komunis yang membenci negara-negara barat non-komunis, perjuangan heroik Soekarno ini didukung dengan segenap hati, jiwa, bahkan tenaga dari kader-kader PKI. Karenanya, di tahun 1960-an, Soekarno dan PKI semakin dekat. PKI dengan leluasa menambah jumlah kadernya, bahkan melakukan penindasan lawan-lawan politiknya. Bentuk penindasan yang paling terkenal saat itu mungkin adalah penindasan yang dilakukan oleh para akademisi, cendekiawan, dan budayawan yang tergabung di dalam Lekra. Para akademisi, cendekiawan, budayawan, dan seniman yang dianggap tak sejalan dengan revolusi Soekarno akan dihujat dan dikucilkan dari Lekra. Misalnya, H.B. Jassin dipecat dari posisinya sebagai dosen Universitas Indonesia karena menandatangani manifesto kebudayaan yang dianggap menyaingi manifesto politik Presiden Soekarno. Demikian juga dengan semua lawan politik dari Presiden Soekarno memperoleh cap negatif kontra revolusi. PKI yang semakin dekat dengan Soekarno bahkan mengusulkan agar dibentuknya Angkatan Kelima dengan mempersenjatai para petani dan buruh untuk membantu operasi militer khususnya di Malaysia. Hal ini tentu membuat para jenderal militer semakin khawatir dengan pengaruh dari PKI terhadap pemerintahan. Bagaimanakah jika jutaan simpatisan PKI ini dipersenjatai? Tentu ada kekhawatiran jika suatu hari terjadi bentrokan senjata dengan pihak militer yang menimbulkan perang saudara. Namun semua ini berubah di tahun 1964. Ketika ada isu Presiden Soekarno yang sedang sakit keras dan adanya isu-isu negatif serta kondisi ekonomi yang masih berada pada hyperinflasi,
terjadilah kudeta G30S 1965 yang berujung tewasnya 6 jenderal dan 1 perwira. Banyak kontroversi meliputi G30S yang masih berlanjut dengan berkurangnya kekuasaan dan diturunkannya Soekarno. Kekuasaan Soekarno resmi dilumpuhkan sejak munculnya surat perintah 11 Maret yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966. Terlepas dari kontroversinya, Supersemar memberikan wewenang resmi kepada Maijen Soeharto untuk memulihkan keamanan Indonesia. Suka tak suka, pemulihan keamanan juga termasuk pemulihan ekonomi. Bagaimanakah cara memulihkan ekonomi Indonesia pasca Orde Lama yang sudah babak belur dan mengalami hiperinflasi itu? Ingat, saat itu anggaran militer Indonesia masih sangat tinggi. Soeharto kemudian memutuskan untuk menghentikan kebijakan konfrontasi melawan Malaysia. Pemerintah juga tidak lagi membiayai ekspedisi militer tak resmi ke hutan-hutan di Kalimantan. Tidak ada lagi membiayai operasi intelijen besar-besaran untuk menyabotase negara Malaysia. Selain itu, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang dan ideologi komunis dinyatakan sebagai hal yang ilegal. Semua petingginya ditangkap, semua organisasi turunannya dibubarkan, dan DN Aidit sendiri bahkan terbunuh di Jawa Tengah. Terlepas dari krisis sosial tersebut, pemulihan di bidang ekonomi mulai terjadi. Orde Baru mempekerjakan ekonom Sumitro Jojo Hadikusumo. Selain Sumitro, Orde Baru banyak mempercayakan ekonomi Indonesia kepada ekonom-ekonom lulusan Amerika Serikat, seperti Wijojo Niti Sastro, Emil Salim, Ali Wardana, dan lain-lain. Akhirnya semua hiperinflasi bisa terhenti ketika pemerintah memutuskan untuk berhenti mencetak uang untuk membiayai defisit anggaran. Pemerintah Orde Baru mengeluarkan beberapa kebijakan penting demi mencapai anggaran berimbang yang menjadi prinsip dasar pengelolaan anggaran tahun 1967. Ditandai dengan pengurangan regulasi dan subsidi. Artinya, sistem ekonomi komando ala demokrasi terpimpin mulai ditinggalkan. Pihak swasta mulai dibebaskan untuk berusaha dan tak perlu lagi diatur oleh pemerintah. Pengeluaran negara berkurang drastis dan pemasukan negara lewat pajak yang dibayar oleh swasta mulai meningkat. Di sisi moneter, suku bunga tinggi diterapkan. Hal ini menjadi insentif bagi rakyat untuk menabung di bank. Tingginya suku bunga juga menjadi insentif untuk tidak mengambil kredit, mengurangi jumlah uang yang beredar di pasaran, dan mengurangi inflasi. Pembenahan aturan devisa atau mata uang asing dan ekspor-impor juga dilakukan. Sistem berdikari Orde Lama yang anti perdagangan asing juga dihentikan. Indonesia kini mulai terbuka dengan sistem perdagangan global. Keluar masuknya devisa dan barang ekspor-impor yang dimudahkan diharapkan akan menjadi saluran modal luar negeri untuk masuk ke Indonesia. Soeharto tidak menabuhkan hutang atau bantuan luar negeri. Hutang-hutang lama Indonesia diatur ulang agar reputasi dunia investasi asing membaik. Hutang luar negeri Indonesia seperti IMF dan negara-negara maju juga diterima demi menambal defisit anggaran. Selain kebijakan spesifik itu, Orde Baru mengubah haluan ekonomi Indonesia dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi liberal. Hasilnya, hiperinflasi di tahun 1966 dapat terhenti dan tahun 1967 inflasi sudah berkurang jauh menjadi hanya 106%. Masih tinggi, tapi sudah jauh berkurang dari 1.136% di tahun 1966. Tahun 1968, inflasi RI kembali meningkat menjadi 129%, namun di tahun 1969 menurun drastis menjadi hanya sekitar 15%. Saat mengambil alih kekuasaan, Soeharto mewarisi kebangkrutan ekonomi Indonesia. Cara apapun dilakukan demi memperbaiki kondisi ekonomi yang terus merosot, termasuk mengenakan tarif pajak baru, mengurangi subsidi, mendepresiasi nilai tukar rupiah, dan menghentikan proyek mercusuar yang dinilai tidak tepat sasaran. Indonesia mulai bergabung kembali menjadi anggota PBB, IMF, dan Bank Dunia. Ia juga
secara resmi menghentikan konfrontasi Malaysia dan menjalin kembali hubungan dagang dengan Singapura. Pemerintah mulai menciptakan iklim investasi yang bersahabat bagi investor asing, termasuk mengembalikan properti asing yang dinasionalisasi oleh pemerintah Orde Lama. Melihat sikap Indonesia yang semakin meninggalkan kebijakan anti-barat dan kapitalis, komunitas bantuan internasional merespon positif permintaan Indonesia untuk melakukan penjadwalan ulang dan memperoleh berbagai bantuan luar negeri baru. Tahun 1967, dibentuklah Konsorium Bantuan Internasional untuk Indonesia, yang saat ini dikenal sebagai IGGI, sebuah konsorium yang diketuai oleh Belanda. Terlepas dari semua kontroversi G30S, Super Semar, dan jejak korupsi KKN selama 32 tahun hingga ditumbangkannya Reformasi 98, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak kebijakan Soeharto dan rezim Orde Baru di periode awal pemerintahannya yang berhasil meredam banyak warisan masalah ekonomi di tahun 1960-an. Namun demikian, sejarah tentu tidak bisa kita lihat dari satu sisi saja. Ada banyak ketidaksempurnaan, korupsi, kolusi, nepotisme, serta indikasi pelanggaran HAM yang mewarnai rezim Orde Baru selama 32 tahun sampai akhirnya ditumbangkan oleh reformasi mahasiswa di tahun 1998.